فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di pertengahan muka surat 52 dari pembahasan Tawdihul Ahkam ini. Al-farqu bainal qaidah wad dhabit. Perbedaan antara qaidah si asas atau ketentuan dasar, wad dhabit yaitu peraturan. Al-qaidah qad tusta'malu bi ma'na dhabit. Seperti yang telah kita lewati di beberapa definisi itu. Baik, kaidah terkadang digunakan dengan makna dhabit, ketentuan, peraturan, dhabit. Dhabit dikatakan dhabit karena dia yang menggenggam orang, menentukan, menahan, jangan sampai berlebihan, jangan sampai melewati batasan, dhabit. Wa dhabit qad tusta'malu bi ma'na qaidah. Terkadang dhabit, ketentuan, dipakai dengan makna qaidah, peraturan dasar, ketentuan dasar, memang hampir sama, fungsinya pun hampir sama. Illa hanya saja anna bainahuma farqain, ada dua perbedaan di antara dua masalah ini. Ahaduhuma, masalah yang pertama, annal qaidah tajma'u furu'an. Kaidah, ketentuan dasar itu mengumpulkan cabang-cabang min abwabin syatta, dari bab yang beraneka ragam, dipanggil qaidah. Wa amma dhabit, adapun dhabit terkadang diartikan definisi. Baik, atau pengertian, arti. Fala yajma'u illa furu'an min babin wahid. Dia tidak mengumpulkan kecuali dari satu bab saja. Misalkan dipanggil apa ya? Dhabitul ma'it tahir. Ketentuan air dikatakan suci itu apa? Misalkan dipanggil dhabit, bukan qaidah. Kalau qaidah peraturan yang universal. Dikatakan misalkan dhabitur riddah, ketentuan untuk dikatakan kemurtadan itu apa? Dikatakan dhabit. Wasani, yang kedua, annal qaidah muttafaqun 'alaiha. Kaidah itu biasanya dia disepakati, telah disepakati bainal madzhab, di antara mazhab-mazhab au aksariha atau mayoritasnya. Ya, karena apa? Tajri majrud dalil. Kaidah berjalan bagaikan dalil dia, karena kesimpulan dari sejumlah dalil. Sehingga rata-rata sepakat yang seperti ini. Wa amma dhabit, ataupun definisi ketentuan, fayahtasu bi madhhabin muayyan. Ini khusus untuk mazhab tertentu, seperti dhabitul ilm. Masing-masing ulama punya gambaran, ilmu adalah begini, ilmu adalah begini, dan sebagainya. Waqad ajmalnaha kullaha bismil qawaid, dan kami telah mengglobalkan semuanya dengan istilah qawaid. Jadi tak masalah, dhabit dan qaidah biasanya jadi satu, tak masalah. Mimbabi tasmiyatil ba'd bismil kul, masuk dalam bab menamakan sebahagian dengan nama yang bersifat universal, menyeluruh. Wa huwa sa'ighun, dan itu boleh saja. Lughatan wa syar'an wa urfan, secara bahasa, secara syariat, dan secara tradisional. Baik, semuanya dipanggil dengan qawaid atau qaidah. Baik. Kemudian al-farqu baina usulil fiqh wal qawaidil fiqhiyah. Sekarang apa perbedaan antara dasar-dasar fikih, usulkan dasar atau prinsip fikih, dengan ketentuan-ketentuan fikih. Ilmu usulil fiqh, ilmu tentang prinsip-prinsip fikih, majmu'atun minal qawaid, dia adalah kumpulan dari kaidah-kaidah allati tubayyinu lil faqih, yang akan menjelaskan kepada si faqih turuq istikhrajil ahkam, metode atau jalan untuk mengeluarkan hukum-hukum, yaitu menghasilkan istikhraj, menghasilkan hukum-hukum minal adillati syar'iyyah, dari dalil-dalil syar'iyyah. Baik, berarti usul fikih yaitu berisi ketentuan-ketentuan bagaimana cara
menghasilkan hukum dari dalil-dalil syar'iyah. Seperti apa itu? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau bukan karena akan menyusahkan umatku, maka aku akan memerintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali sholat. Nah, hasilnya dari usul fikih yaitu apa? Al-amru yaqtadil wujub. Perintah itu menuntut adanya kewajiban. Ini contoh bagaimana menyimpulkan suatu hukum dari apa? Dalil-dalil yang ada. Tatkala Nabi mengkhawatirkan kalau memerintahkan akan menimbulkan kesulitan, makanya kesimpulannya Nabi tidak memerintahkan itu. Berarti asal perintah adalah wajib. Karena yang mustahab itu tidak sampai menimbulkan kesulitan. Yang wajib itu yang menimbulkan masyaqqah. Nah, berarti asal perintah memang wajib. Nah, ini contoh. Menyimpulkan suatu hukum, menyimpulkan suatu dalil sehingga menjadi suatu hukum. Nah, ini pembahasannya adalah usul fikih. Al-amru yaqtadil wujub. Kemudian fahuwa, maka ilmu usul fikih yubayyinu asla syariah. Dia menerangkan dasar atau prinsip syariat fit takalifil amaliyah, di dalam pembebanan yang bersifat praktikal, ya praktik amalian, bukan akidah. Wa yursimu atau yurasimu al-manahij, dan membuat garis-garis metode atau jalan. Manahij dari manhaj. Manhaj adalah jalan yang terang atau jalan yang jelas, yaitu menggariskan jalan yang jelas lil mujtahid, untuk mujtahid. Bagaimana cara menghasilkan suatu hukum dari dalil ini bagi seorang mujtahid. Nah, tentunya harus belajar usul fikih dulu memang. Nah, dengan itu dia akan mampu membentuk suatu kesimpulan. Misalkan apa ya? Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Berlomba-lombalah kalian menuju kepada pengampunan dari Rabb kalian. Setelah kita tahu asal dari perintah adalah wajib, nah sekarang ada perintah, berarti wajib untuk musabaqah. Maka terbentuk kaidah yang lain. Apa itu? Al-amru yaqtadil faur. Perintah menuntut untuk segera dilakukan. Karena kita sudah tahu bahwasanya Allah mewajibkan musabaqah dan musara'ah dan munafasah, menunjukkan asal perintah memang untuk segera, faur. Nah, ini contoh mujtahid mengambil suatu hukum dari dalil-dalil tadi. Liyasira fi sabilin qawim. Qawim yaitu mustaqim, lurus, agar dia berjalan pada jalan yang lurus. Ilastimbatil ahkamil far'iyah, menuju kepada pengambilan faedah berupa hukum-hukum far'iyah. Ya, kalau tidak ikut metode ini pasti celaka, akan masuk pada takwil-takwil yang batil nantinya. Seperti yang takwil yang dilakukan oleh sebagian orang-orang sufiyah, gulatu sufiyah, watini wazaitun. Katanya adalah yaitu atin itu adalah Abu Bakar, zaitun Umar. Dari mana? Pakai metode apa sampai ke situ? Waturi sinin katanya adalah Utsman, wahadal baladil amin katanya Ali. Dari mana itu? Pakai metode apa untuk menakwil macam itu? Tidak ada jalan yang lurus yang jelas. Pakai kaidah yang mana? Itu sekedar takwil batiniyah, buat-buat sendiri. Tidak taat kepada hukum usul fikih berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kemudian wa ya'simahu minal khata', dan akan melindungi dia dari kekeliruan, fil istimbat, dari pengambilan faedah, istimbat, pengambilan faedah, pengambilan hukum. Ya, kalau tidak belajar usul fikih, tidak menaati peraturannya, kemungkinan salahnya jadi sangat besar. Kemudian fa maudhu'u ilmi usulil fikih, tempat pengambilan ilmu usul fikih itu di mana? Al-adillatul ijmaliyah, yaitu bukan tempat pengambilan berarti ya, babnya. Bab ilmu usul fikih itu di mana? Yaitu dalil yang bersifat global. Yaitu membentuk kaidah global macam tadi, dari dalil-dalil yang sifatnya amaliyah dibentuk kesimpulan ini, dibentuk kesimpulan itu.
Wal ahkamu al-kulliyah, hukum yang bersifat menyeluruh, universal. Makanya memang ulama terdahulu menyamakan, mutaqaddimin menyamakan antara qawaid fiqhiyah dengan usul fikih karena hampir sama, memang hampir sama. Adapun mutaakhirin akan memperinci begini. Tapi intinya prakteknya, pengamalannya ya sama aja. Menjadi suatu hukum. Baik. Kemudian bidang pembahasannya apalagi? Wa kaifiyatu istinbatil hukum, yaitu membahas bagaimana cara mengambil faedah suatu hukum minad dalilil ijmali, dari dalil yang global. Setelah suatu dalil yang sifatnya amaliyah, kita mengambil faedah berupa kaidah, berupa hukum, atau berupa kalam yang global macam tadi. Dari situ kita akan mengatakan hukum dari perbuatan itu adalah begini, jadinya begitu. Baik. Kemudian wa ammal qawaidul fiqhiyah, itu tadi usul fikih. Sekarang kaidah-kaidah fiqhiyah itu apa? Fahiya majmu'atun minal ahkam al mutasyabihah. Dia adalah gabungan dari hukum yang mirip, hukum-hukum yang mirip. Allati tarji'u ila qiyasin wahid, yang kembali kepada satu qiyas yajma'uha, yang mengumpulkan semuanya. Hampir sama, makanya Anda lihat di sejumlah buku hampir definisinya dan prakteknya itu hampir tetap sama juga prakteknya. Cuma kalau kita sering membaca dari sejumlah buku, sejumlah kalam, kita akan mulai mengetahui gambaran. Oh, biasanya segini, tapi memang agak samar. Au ila dhabitin fiqhi, yaitu kembalinya kepada suatu dhabit. Nah, ujung-ujungnya dhabit lagi, yaitu ketentuan atau hukum, ketentuan atau definisi yang sifatnya fikih, yarbutuha, yang mengikat berbagai ketentuan-ketentuan tadi. Kembalinya ke suatu ketentuan. Fahiya aslun lil ahkamil fiqhiyah al juz'iyah. Maka qawaid usuliyah tadi, qawaid fiqhiyah tadi adalah dasar untuk hukum-hukum fikih yang bersifat parsial, yaitu juz'iyah, yaitu percabangan, membahas apa yang praktek sehari-hari. Al mutafarriqah, yang beraneka ragam. Yakmidu ilaihal faqih, yang mana seorang faqih sengaja untuk mempelajarinya, untuk membentuk suatu hukum terhadap suatu permasalahan. Faya jema'u syatataha, dia mengumpulkan hukum-hukum fikih yang beraneka ragam tadi. Wayarbutu baina juz'iyatiha, mengikat di antara parsial-parsialnya tadi, bagian-bagiannya tadi. Biribatin wasiq, dengan ikatan-ikatan yang kuat. Wahua, ikatan kuat ini dipanggil al-qaidatul fiqhiyah, kaidah fiqhiyah. Jadi dia berisi sejumlah undang-undang yang bercabang-cabang menjadi undang-undang yang bersifat menyeluruh. Allati tahkumuha atau tuhkimuha, ya. Mungkin tahkumuha, ya, yang menghukuminya. Atau tahkumuha, yaitu membatasinya. Karena al-hukum asalnya adalah batasan atau ikatan. Fahiyya, maka yang namanya qaidah fiqhiyah mabniyatun alal jama', dia dibina di atas penggabungan bainal masailil mutasyabihah, di antara masalah-masalah yang beraneka ragam. Dari dalil yang banyak, perkara yang banyak, terbentuk suatu kesimpulan ad-darar yuzal, bahaya itu harus dihilangkan. Nah, itu gabungan dari sejumlah hukum yang ada dari berbagai peristiwa dan berbagai bab-bab fikih. Lain dengan usul fikih. Usul fikih itu menyimpulkan suatu dalil. Dari dalil ini terbentuk kesimpulan asal perintah adalah wajib, asal larangan adalah haram. Mengambil kesimpulan dari suatu dalil. Sementara qawaid fiqhiyah itu gabungan dari sejumlah undang-undang. Nah, menjadi satu masalah. Misalkan macam tadi, ya, ad-darar tuzal, ad-darar yuzal, diambil dari undang-undang yang terkait dengan masalah apa, ya, misalkan itu, yaitu
Kalau masalah pernikahan, laki-laki kalau sudah tidak suka istrinya, jangan dibiarkan kalau mu'allaqah. Kalau mau apa istilahnya melanjutkan lanjutkan, baik, kalau cerai. Karena kalau seperti ini doror bagi si wanitanya. Demikian pula seorang wali anak yatim dilarang untuk memakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang ma'ruf. Karena kalau tidak begitu menimbulkan doror. Demikian pula anak kecil, yaitu kalau sudah agak besar mungkin 7 tahun atau 10 tahun alal khilaf, maka harus dipisah tempat tidurnya. Walaupun mungkin satu bilik, tapi hendaknya madojiknya dipisah karena untuk menutup bahaya dari sejumlah peristiwa-peristiwa dengan hukum parsialnya itu terbentuk kaidah ad-darar yuzal. Nah, itu gambarannya qawaid fikihiyah. Baik. Kemudian fa maudhu'u ilmi hadhil qawaid, maka bidang pembahasan ilmu dari kaidah ini qawaid fikihiyah huwa matasyabaha, yaitu apa saja yang mirip, minal masail, dari masalah-masalah, wal ahkam, dan hukum-hukum al-fiqhiyah, untuk membentuk suatu kaidah yang bersifat menyeluruh, memayungi sejumlah undang-undang. Wa ma yarbitu kulla majmu'atin mutasyabihah, dan apa saja yang mengikat setiap kumpulan-kumpulan yang mirip-mirip. Minha, dari perkara-perkara fiqhiyah tadi, ahkam fiqhiyah tadi. Min qiyas, dari berupa qiyas, au dhabit, atau ketentuan atau definisi fiqhi yang bersifat fikih. Huwal qaidah, inilah yang namanya qaidah fiqhiyah. Amma usulul fikih, adapun usul fikih, fayambani alaihi, maka dibina di atas usul fikih itu istimbatul furu'il fiqhiyah min adillatiha, mengambil faidah dari cabang-cabang fikih dari dalil-dalilnya, yaitu undang-undang tapi bersifat kecil-kecil itu tadi saja. Asal dari kewajiban, asal dari perintah adalah wajib, asal dari larangan adalah haram, asal dari fi'il adalah itlaq, yaitu cukup dilakukan sekali. Dilihat dari apa? Dalil fikih. Dan bukan undang-undang yang bersifat memayungi sejumlah undang-undang. Ilahuna wallahu a'lam.